Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang melihat konten ini siang hari. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi buat semuanya. Yang intinya semoga dalam keadaan baik dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk konten kali ini saya akan mencoba. Biasanya saya membahas tentang seni budaya dan yang lainnya. Kali ini saya akan mencoba tentang di pengajaran bahasa Indonesia. Nah, karena kita orang Indonesia, gitu kan, kita akan mencoba berbagi. Yang mana pada kesempatan kali ini saya Ahmad Effendi, mohon maaf apabila banyak tutur kata atau penyampaian yang salah bisa dikoreksi nanti, gitu kan, bisa secara pribadi dan lainnya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk kali ini saya akan membahas tentang cerita pendek, gitu kan. Apa itu cerita pendek? Mungkin di mata pelajaran bahasa Indonesia, gitu kan, pelajaran bahasa Indonesia kelas 10, kelas 9, gitu kan, 9 sudah ada tentang cerita pendek atau tentang cerita inspiratif. Dan kali ini saya akan membahas tentang cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Atau sering mendengar tentang cerpen. Baik, eh materi yang dibahas atau pokok bahasannya adalah bagaimana sih menemukan tema latar penokohan pada cerita atau pada cerpen dalam satu buku kumpulan cerita pendek atau dalam cerpen itu sendiri. Nah, baik, langsung saja. Yang akan dibahas pada konten ini adalah tentang topik utama bahasannya. Jadi untuk yang pertama tentang pengertian cerpen itu. Pengertian cerpen itu apa sih, gitu kan? Terus ciri-ciri cerpen itu apa, seperti apa atau bagaimana? Di dalam cerpen itu dipastikan ada unsur-unsur cerpen. Terus apa sih yang menjadi unsur-unsur cerpen itu? Selanjutnya ada struktur teks dari cerpen itu sendiri. Baik, langsung saja. Karena apa, waktu juga atau durasi ya. Sekarang lanjut. Pengertian cerita pendek atau pengertian cerpen. Apa sih yang dimaksud dengan cerpen? Jadi cerpen adalah sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Alurnya tunggal satu. Jadi dalam cerpen itu sendiri adalah sebuah karya sastra. Jadi ceritanya juga beraneka ragam yang pastinya tentang kehidupan dalam, bisa kehidupan sehari-hari yang diangkatnya, gitu kan, atau bisa juga eh, mengatasnamakan tokoh yang lain, gitu kan, yang pastinya cerita pendek ini lebih ringkas, lebih singkat, gitu kan, lebih singkat. Langsung seperti tadi di pokok bahasan, ciri-ciri cerita pendek atau ciri-ciri cerpen. Satu, memiliki porsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan novel. Jadi lebih lebih ringkas. Bahkan apalagi sekarang ada cerita pendek yang cerpen mini. Kan cerpen itu cerita pendek, ini mini. Ada yang lebih singkat lagi. Bahkan ada cerpen yang hanya satu paragraf, dua paragraf. Bagaimana si penulis bisa membuat sebuah cerita yang mengemas, singkat, padat, jelas, alurnya sangat jelas. Nah, di sini ini jadi ciri-ciri cerpen itu. Satu, memiliki porsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Kalau novel kan bisa beberapa puluh lembar, beberapa ratus lembar, bahkan itu kan satu buku, gitu kan. Tapi kalau cerpen bisa satu lembar dan sebagainya. Tetapi ciri yang kedua, memiliki kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, 10.000 kata itu berapa, gitu kan? Ya kurang lebih kalau misalnya dalam sebuah ketika mengetik antara 5 sampai 10 halaman, gitu kan. Lanjut lagi, jadi kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya tidak mencerminkan semua kisah tokoh. Jadi hanya fokus ke tokoh tersebut atau hanya satu tokoh, gitu kan. Pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Yang pastinya yang keenam adalah bersifat fiktif. Nah, karena cerita, gitu kan, cerita imajinasi dari si
penulis. Selanjutnya menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal atau istilahnya apa, linear. Oh, dari awal sampai akhir, oh seperti ini gitu kan, dan sebagainya. Selanjutnya membaca tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, istilahnya si pembaca itu cuma melihat, baca dan paham sedikit, jadi bisa saat itu selesai gitu kan, selesai, tidak tidak seperti halnya novel. Novel sebenarnya bisa, cuma membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikan membacanya dari awal sampai akhir. Selanjutnya memberikan, jadi ada pesan dan kesan yang sangat mendalam gitu ya. Dan yang terakhir adalah hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Selanjutnya, ini adalah unsur-unsur cerpen. Jadi unsur-unsurnya apa gitu kan? Kalau misalkan dalam sebuah tarian kan unsur utamanya apa? Gitu kan? Yaitu gerak. Nah, di sini dalam cerita pendek, dalam cerpen itu sendiri ada dua gitu kan? Ada dua unsur cerita pendek. Di antaranya ada unsur ekstrinsik dan unsur intristik. Apa itu unsur intristik? Gitu kan. Nah, apa, dari dalam kan. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Seperti apa? Oke, kita nanti jelaskan gitu kan. Yang pastinya unsur cerpen ada, oke, ada dua. Lanjut. Sekarang apa sih tadi unsur intristik dalam cerpen itu? Satu, ada tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting tempat itu, sudut pandang, gaya bahasa, terus amanat. Jadi itu intris itu dari dalam cerita pendek itu sendiri. Apa aja? Dipastikan ada temanya gitu kan. Ada tokohnya juga dan sebagainya. Lanjut. Kita akan membahas tentang yang pertama, tema. Jadi saya tidak akan membahas secara keseluruhannya, tetapi sebagian dari unsur-unsur yang paling pokoknya. Di antaranya tema. Apa itu tema? Tema merupakan ide atau gagasan dasar. Ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada di cerpen tersebut. Gitu kan. Misalkan temanya mau tentang apa? Sosial, gitu kan. Temanya misalkan kita mau kritik atau mau tentang politik, apa temanya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi tema pun juga memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi dan sebagainya. Misalkan sekarang tentang pandemi gitu kan. Nah, tentang pandemi itu mau seperti apa gitu kan. Banyak orang yang pro kontra dan sebagainya. Oh, pandemi, misalkan di pandemi tersebut sekarang masa Covid mau mengangkatnya tentang pendidikan. Bagaimana pendidikan di zaman saat pandemi ini? Oh, pembelajarannya online. Gimana anaknya gitu kan? Antusias anaknya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Itu bisa menjadi sebuah cerita. Oke. Selanjutnya tokoh. Tokoh, ada penokohan gitu kan. Nah, kalau tokoh itu apa? Nah, tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Jadi ada tokohnya ya. Di antaranya apa? Jadi ada 4 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerita pendek. Di antaranya ada protagonis, antagonis gitu kan, tritagonis. Oke, kita akan bahas tentang protagonis. Jadi protagonis itu apa gitu kan? Protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dalam dan mempunyai sifat yang baik. Jadi orang baik gitu kan. Ada orang baik, ada orang jahat penentangnya gitu kan. Nah, protagonis adalah orang baik atau antagonis. Tokoh ini menjadi pemeran utama juga, sama. Dua-duanya protagonis antagonis itu pemeran utama, tetapi yang satu mempunyai sifat yang baik, yang kalau misalkan yang menjadi lawan dari tokoh protagonis gitu kan. Jadi tokoh antagonis memiliki watak yang negatif, kebalikannya gitu kan. Tritagonis, tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat arif dan bijaksana. Yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan apa? Penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Misalkan penokohannya apa gitu kan, apakah dia itu pemalas, rajin dan sebagainya. Nah,
Dan ada pemeran figuran. Pemeran figuran apa? Tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Oke, kurang lebih seperti itu secara singkatnya, secara singkatnya dalam cerita pendek, gitu kan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Jadi ini hanya singkat saja, kurang lebih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah melihat, sudah menonton. Sehat selalu dan semoga kita selalu ada dalam lindungannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat sejahtera buat semuanya. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.